sosial tadi misalnya. yang Maka pada hakikatnya kita bisa melihat bahwa Indonesia sekarang modal sosialnya sudah dalam posisi luluh lantak. Itu artinya ketika modal sosial luluh lantak, maka ada istilah saya, ada sustainability inequality. Ada kesinambungan pada ketimpangan. jadi ketimpangan dipertahankan. Dipertahankan posisinya. Itu menjadi, sorry to say, harus saya bilang sama pemirsa. Ini sesungguhnya menjadi beban moral para pemimpin bangsa dan menjadi catatan sejarah yang tak paling tidak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di program IC The Real Show bersama Dr. Iksanuddin Nursi. Assalamualaikum Bang Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena berbagai macam kendala, kita udah lama nih nggak tapping ya. Tidak ketemunya di IC, tapi tetap ketemu di mana-mana kayak gitulah. Ya namanya kita juga pengangguran banyak itu ya. Banyak acara. Banyak acara. Tapi yang enggak, maksudnya di berbagai tempat Bang Nursi walaupun tidak aktif kita belum tapping dengan baik di IC, tapi juga sudah tapping di mana-mana kayak gitu. Alhamdulillah pemikiran-pemikiran Bang Nursi, sebetulnya Bang Nursi tahu nggak menjadi raja dunia maya YouTube. Banyak sekali komentarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi dakwah ya, menjadi bagian penting untuk membagi ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan itu berguna, karena insya Allah kalau ilmu berguna itu akan menjadi tabungan kita nanti kan begitu. Ilman nafian. Betul. Ilmu yang bermanfaat untuk semua umat manusia. Amin, insyaallah. Jadi kita bertemu kembali pemirsa, jangan lupa untuk nonton terus IC The Real Show. Ya, ini terima kasih juga ini untuk Bunda Nenok dan Mas Aji ya, sekarang yang mengurus semua semua kita ini, jadi kayak gitu, luar biasa. Backing stage pokoknya. Iya, back office-nya. Dan bersama saya Husnul Maria, selamat bertemu kembali teman-teman. Ada banyak nih Bang Nursi masukan dari teman-teman bahwa mereka ayo terus, jangan sampai berhenti untuk memberikan pencerahan kepada kita. Kalau saya bilang bukan pencerahan, saya menggunakan istilah public learning. Kita juga belajar ya. Iya pasti. Makanya saya menggunakan istilah public learning, pembelajaran publik. Jadi bukan berarti kita yang selalu memberikan pencerahan, tapi juga pemirsa kita memberikan pencerahan bagi kita. Misalnya kita melihat komentar-komentar, masukan-masukan. Iya, banyak sekali ya itu komentarnya. Iya. Dan itu kita terima gitu. Alhamdulillah. Iya, kita terima itu. Dari mulai yang teknis sampai substantif. Betul. Dan yang menariknya seperti saya bilang sama Husnul, mereka ada di luar negeri juga banyak. Iya, yang saya waktu itu saya ceritakan ya, dapat dari Singapura, dapat dari Malaysia, yang rajin mengikuti. Dapat dari Jepang. Dari Jepang, Osaka ya waktu itu ya, dari Osaka. Dari Amerika juga, dari New York kayak gitu. Walaupun beberapa ternyata dia adalah temennya kita. Betul. Gitu. Temen dari temennya kita. Tapi alhamdulillah hari ini Bang Nursi, kalau kita melihat perkembangan negara kita, ya, jadi apalagi di era pandemi ini ketimpangan itu luar biasa. Jadi hari ini kita akan membicarakan sejauh mana ketimpangan baik di sosial ekonomi maupun nanti larinya ke politik sini. Soalnya ini ada yang sudah kilik-kilik maunya 3 periode, atau tambah 3 tahun, 2 tahun kayak gitu ya. Ada yang memang kekuasaan itu legit ya. Tapi lupa bahwa itu nanti akan dihisap banyak sekali, itu lupa. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi balik lagi Bang Nursi di isu sosial ya, dengan sebetulnya kan ketimpangan ini sudah ada jauh sebelum pandemi sebetulnya ya. Jadi bagaimana penguasaan kekayaan oleh cuma segelintir orang. Kalau kita lihat isu tentang kemiskinan, berapa jumlah orang miskin dulu ada? Kalau pakai angka BPS cuma 27,55. Kalau yang $1,3 dulu hitungannya 68 juta. Iya, jadi kalau sekarang dengan pandemi BPS sekarang 27 juta. Terakhir Bang Nursi bicara berapa? 100 berapa? 67 juta. Karena yang near poor atau yang dekat dengan miskin itu menjadi miskin.
menurunnya pendapatan mereka. Jadi kita mulai dulu nih dari sosial. Sosial, kalau kita bicara tentang sosial kan indikatornya sejauh mana nih? Kalau kita lihat pendidikan, isu kesehatan juga, isu lingkungan, banyak isu lah. Tapi kalau dari konteks political economy sendiri, kita melihat ketimpangan kan ukurannya pasti ukuran-ukuran itu ya, kayak Human Rights Index, ya isu pendidikan di dalam konteks Human Development Index. Jadi kalau human right di dalam konteks satu isu, tapi isu yang lain human development. Termasuk ini mengerikan capital. Sebetulnya. Termasuk human capital. Human capital. Social, akhirnya nanti ujungnya akan sampai pada social capital. Ya. Kalau kita bicaranya pada relasi apa yang disebut sebagai ketimpangan sosial gitu posisinya, akan kita sampai ke situ. Ya, kita mulai dari situ ya. Jadi kalau kita lihat, karena kalau saya biasanya membagi pembangunan ini kan ada tiga kategori gitu ya. Social development. Nah di situ ada pendidikan, kesehatan, perempuan, anak, HAM, lingkungan, disable kayak gitu ya. Yang seperti itu. Yang satunya lagi economic development policies kayak gitu ya. Industri, tenaga lapangan kerja, perbankan. Belum, ini yang masih industri, kemudian pertanian, infrastruktur. 8 sektor itu. Perbankan itu saya masukkan ke econometrics ya. Makroekonomi. Iya, jasa keuangan. Jasa keuangan, perbankan, finance dan sebagainya itu masuk sendiri karena itu hitungannya saya banyak nggak ngerti kan situ. Kalau yang dua ini masih nyambung lah kayak gitu. Nah itu kalau balik lagi kita ke isu social development hari ini tentang isu pendidikan aja. Bagaimana dengan daring kan? Menurut informasi gitu ya, yang NTT itu katanya hanya 5% anak yang bisa akses ke internet. Padahal sekarang semuanya dengan daring kayak gitu ya. Terus kemudian Kalimantan ini daerah kaya juga, tapi hanya 9% yang punya akses ke internet di dalam konteks itu. Lah, hasil pendidikan seperti apa? Proses pendidikan seperti apa dengan isu hari ini? Kira-kira kita nanti anak-anak yang jadi bahasanya itu generasi pandemi ini seperti apa? Kalau kita ambil ketimpangan sosial atau social inequality, bukan economical inequality, social inequality. Social inequality, indikatornya pertama sesungguhnya adalah dimulai diajukan dengan satu pertanyaan, sampai seberapa besar, seberapa dalam, seberapa luas masyarakat umum punya akses untuk mengikuti jenjang mobilitas vertikal. Jadi kalau pakai pertanyaan-pertanyaan, mereka punya akses nggak untuk masuk dalam mobilitas vertikal? Satu. Yang kedua, dalam konstruksi akses pada mobilitas vertikal, pertanyaannya, mereka didukung oleh kesehatan yang cukup nggak? Betul. Jadi mereka punya akses tapi tidak didukung dengan kesehatan yang cukup, sama seperti misalnya di Amerika. Kalau Anda lihat misalnya ketimpangannya sedemikian rupa pada ketimpangan ras, ketimpangan pendidikan, ketimpangan ekonomi, itu korbannya adalah Black American gitu. Misalnya kalau kita ambil studi yang Afro-American posisinya. Kalimatnya begitu, baru diikuti oleh suku bangsa lain yang ada di sana posisi. Betul. Bahkan kemudian ada analisis gender. Lalu setelah itu ada analisis gender, ada analisis usia. Siapa sebenarnya yang paling banyak jadi kurban dalam ketimpangan accessibility tadi posisinya. Jadi pertama tadi akses pada pendidikan, mobilitas vertikal, akses pada kesehatan, posisinya dilihat di situ. Lalu kemudian akses pada pergaulan lingkungan sosial. Menarik loh, akses kenapa penting untuk masuk akses ke lingkungan sosial? Karena muncul pertanyaan, sampai seberapa jauh sesungguhnya satu masyarakat yang berbeda ras itu bisa diterima oleh ras lain misalnya. Jadi sampai ada eksklusif. Sekolah aja kan juga demikian. Di Amerika itu sangat itu ada sekolah yang eksklusif. Bahkan dulu orang kulit hitam nggak bisa masuk. Jadi Afro-American nggak bisa masuk. Dulu apalagi dulu. Toilet aja dipisahkan. Ada color, ada white kayak gitu kan. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya accessibility bagi kulit berwarna tepatnya atau pakai istilah Husnul tadi Afro-American itu memang dibatasi. Itu saja kan dibatasi. Nah itulah yang sesungguhnya memunculkan kajiannya Stiglitz, The Price of Inequality, harga sebuah ketimpangan, gitu posisinya. Atau bukunya Jeffrey Sachs, The Price of Civilization, yang kemudian dibuktikan juga oleh bukunya Thomas Piketty, The Capital in 21st Century, yang sesungguhnya digambarkan juga oleh Robert J. Gordon, Rise and Fall American Growth misalnya. 4 buku itu menggambarkan
kalau kita lihat contoh ke sana, saya bilang bukan 2 generasi, 3 generasi sesungguhnya Amerika udah gagal. Walaupun kelihatan mereka sukses gitu posisinya, tapi sejak mereka memenangkan Perang Dunia Kedua, gitu ya. Jadi sejak 45 dong ya. Sejak 45-50 walaupun mereka melakukan Marshall Plan misalnya, sesungguhnya mereka gagal. Kalau pakai bukunya Robert J. Kalau Gordon, yang itu tahun 30-an itu kan depresi ekonomik itu. itu juga, Great Depression, depresi akbar. Itu kan outputnya malah akhirnya melahirkan ketimpangan mendalam. Makanya kajian berikutnya adalah sampai seberapa jauh kontribusi fiskal dan moneter itu bisa mengangkat ketimpangan. Nah, buku Gordon itu menyebut bahwa potensi Amerika untuk tumbuh itu hanya sampai pada tahun 1970. Selebihnya berantakan sampai ke sekarang. Artinya Nixon shock itu sesungguhnya malah membuat Amerika jatuh gitu posisinya. Kalau dia pakai bukunya Gordon, Robert J. Gordon. Kalau pakai bukunya Thomas Piketty sama, bahkan Thomas Piketty bukunya karena analisisnya itu tahun 70-an banyak teori ketergantungan ya itu ya. Selain teori ketergantungan, saya mengatakan sudah ada kritik terhadap teori pertumbuhan. Iya. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam ekonominya ya. Kita sosial dulu. Jadi, nah kalau kita ambilnya perspektifnya begitu, maka ketika kita melihat ke dalam diri kita, sampai seberapa jauh sesungguhnya bangsa Indonesia yang pada umumnya seperti ini gitu ya, itu punya akses pada pendidikan. Sampai seberapa jauh mereka punya akses pada kesehatan misalnya. 2 hal itu aja ya, yang karena memang ini merupakan public services. Public services pada hakikatnya. Nah, kita negara public services itu teman-teman, negara wajib hukumnya melayani rakyatnya tadi, pendidikan tadi, pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau kita ngeliat kayak gitu, maka di level pendidikan kita ngeliat ternyata kalau pakai Human Development Index yang diukur adalah rata-rata lama sekolah. Nah, kalau rata-rata lama sekolah kan cuma kelas 2 SMP hingga hari ini. Even kelas 2 SMP-nya itu semester 1, Bang. Belum sampai kelas 2 SMP lulus. Iya, nah, yang ingin saya sampaikan pada Husnu dan pada teman-teman ICD Ratio, SMP kelas 2 ini di tengah yang namanya gejolak pertarungan pemikiran, istilahnya Gauzul Fikri, perang pemikiran. Kira-kira Indonesia perang ilmu kayak apa gitu. Jadi kasihan ya sebetulnya. Iya dong, bukan istilahnya mungkin bukan kasihan. Bukan ya apa? Ironis. Kita punya banyak orang pandai, kita punya banyak ulama, kita punya banyak ini, tapi kita masih memiliki banyak. Dan ada nggak jumlah handphone yang ada di Indonesia melampaui jumlah penduduk? Karena tiap penduduk yang punya rata-rata 2 handphone punya. Bang Nursi berapa? Saya 2, tapi pertanyaan. Saya 1. tapi problemnya bukan soal 2 atau 1-nya, problem berikutnya adalah utilitiesnya, nilai manfaatnya. Pada konstruksi Indonesia yang rata-rata lama sekolah berdasarkan Human Development Index, yang katanya menurut mereka memang Human Development Index atau indeks pembangunan manusia terus naik posisinya. Fine, saya setuju naik. Wajar saja orang dibiayain kok. Tapi ketika kemarin Indonesia dinyatakan turun kelas dari menengah atas ke menengah bawah, itu sesungguhnya pandemi telah memukul 1 generasi. Nah, ketika pandemi memukul 1 generasi, maka yang dipukul 2, Husnul. Yang dipukul pertama adalah terhambatnya mobilitas vertikal, istilah saya tadi, gitu ya. Dan kemudian menurunnya kualitas kecerdasan posisinya. Dan dalam bahasa yang lain, ketika masuk ke level kesehatan, menurunnya kualitas kesehatan bangsa Indonesia. Akhirnya jadi lost generation. Nah, itu karenanya kalau Anda sering sekali bicara tentang stunting. Stunting, iyalah itu. Itu indikator konkret. Indikator yang paling indikator konkret. Dan ironinya kan negara kita ini sangat kaya raya. Gemah ripah lo Jinawi. Tapi kemudian tertimpa kurang gizi. Ibunya yang hamil kurang gizi. Akhirnya melahirkan anak stunting. Mungkin pemirsa harus dikasih tahu, stunting itu akhirnya akibatnya kita punya anak tapi secara intelektual paling cuma 4 tahun ya. Itu persoalan. Itu menunjukkan problemnya menjadi betapa ketimpangan sosial itu bisa datang secara struktural, bisa juga datang karena kultural. Posisinya. Nah, kalau dia datang secara struktural, dia adalah korban, Korban ya. Korban dari sebuah sistem. Harus dipahami bahwa baik ketimpangan. Jadi ada kemiskinan struktural, ada ketimpangan struktural dan karena kebijakan negara. Oke, jadi terus. Nah, kalau kita masuk ke dalam misalnya ketimpangan kultural, itu karena lingkungan rumah tangganya, lingkungan sosialnya yang tidak mendukung dia untuk naik kelas dalam tingkat pengetahuan.
Padahal dia juga sudah pegang handphone walaupun satu handphone misalnya. Artinya handphonenya tidak membuat dia menjadi lebih baik kelas sosialnya posisinya. Paling tidak kelas pengetahuannya. Lebih lanjut kalau kita bicara tentang ketimpangan sosial, itu bisa kita dapat pada posisi bukan sekedar rata-rata lama sekolah, bukan cuma sekedar usia harapan hidup yang meningkat dari 68 tahun misalnya ya, posisinya mendekati ke 70. Bukan soal meningkatnya kualitas kesehatan. Tunggu dulu dalam kasus misalnya bagaimana Indonesia mengimpor segala sesuatu tentang alat kesehatan, fasilitas kesehatan seperti sekarang ini di mana kita tergantung sampai dengan 92% pada barang import misalnya. Maka sesungguhnya kondisi public services di bidang kesehatan, kali istilahnya public health ya, jadi kesehatan publiknya itu sesungguhnya terdikte oleh kekuatan luar. Nah, kekuatan luar pada posisi yang sedemikian rupa akhirnya membuat nanti berpengaruh ke ekonomi. Seluruh surplus perekonomian yang muncul di wilayah public health itu ketarik keluar, itu terbukti. Jadi capital flight. Bukan kalau capital flight modal yang kabur. Iya. Ini tapi bukan surplus perekonomiannya. Iya. Itu artinya balik-baliknya lagi seperti yang saya bilang tadi. Kalau pada tahun 70 sudah muncul gugatan terhadap teori pertumbuhan ekonomi, Y sama dengan C plus I plus J plus X minus M posisinya, maka sesungguhnya dia makin menguatkan ketika sebuah negara di layanan publiknya atau di barang publiknya itu tergantung dari luar. Tambah lagi nanti dengan istilah Anda di capital flight. Itu bergumul, itu yang disebut dengan crowding effect posisi. Kalau saya stop di sini Bang Lucy. Waktu itu juga waktu saya terlibat dengan kawan-kawan bicara tentang undang-undang pendidikan tinggi ya terutama ya. Kan waktu itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang nomor 9 tahun berapa itu ya? BHP. Itu yang dibawa BHP, Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum ya. Pendidikan yang berbadan hukum itu yang 9 universitas atau apa kemudian diganti kan? Karena nggak boleh, karena secara konstitusi pendidikan itu nggak boleh dikomersialisasikan seperti itu. Ya. Tapi lagi-lagi undang-undang ini hadir, undang-undang perguruan tinggi hadir. Terus gini loh. Semua sekarang negara-negara luar itu dengan mudah membuka institusi atau lembaga pendidikan di Indonesia, kayak ada Monash University, ada apa saja yang dari Australia, dari Amerika, dari mana? Jerman di Indonesia ada. Nah, tapi kan tidak reciprocal. Jadi kita kan nggak bisa bangun di sana. Nah, cara pandangnya yang seperti ini juga menyebabkan itu tadi struktural akhirnya. Terus siapa yang bisa masuk ke akses ke perguruan-perguruan tinggi? Kalau pakai Paulo Freire, ini istilahnya pedagogy of the oppressed. Oppressor. Iya, pedagogy of the oppressed itu menunjukkan hanya mereka yang menanam deposito yang menikmati bunga. Artinya hanya mereka yang membayar pendidikan yang akan bisa mengikuti mobilitas vertikal. Itu tesisnya Paulo Freire dalam pedagogy of the oppressed. Itu makanya mereka menantang the schooling society. Mereka menentang schooling society, sehingga akhirnya muncul the schooling society. Itu dalam kali itu menjawab semua. Tapi sekarang itu menterinya ngomong Universitas Merdeka. Iya. Oke, lanjut yang tadi. Jadi artinya kalau kita ambil lagi dalam perspektif sosial, ketimpangan sosial tadi begitu ya. Problem besarnya adalah apa yang disebut dengan tadi ada social learning, pembelajaran sosial, ada public learning. Nah, saya melihat begini problem besarnya. Ketika para pemimpin tidak bisa menjadi teladan, Husnul, gitu ya. Ketika para pemimpin tidak bisa menunjukkan moralitas yang baik, Husnul ya. Nanti masuk ke politik nih posisi. Tapi paling tidak dalam kerangka mobilitas vertikal tadi, orang yang ingin naik kelas akhirnya ikut dengan gaya-gaya kepemimpinan yang tadi tidak mengajarkan publik secara baik. Maka sesungguhnya ketika kita masuk ke dalam upaya mencerdaskan bangsa, yang kalau pakai tujuan kita bernegara, iya, bernegara begitu ya. Konstitusi pembukaan. Munculnya bukan pencerdasan. Itu yang tidak disadari oleh banyak kalangan. Artinya ketika Anda duduk sebagai pejabat publik, Husnul, ketika Anda duduk sebagai pejabat, tugas utama Anda adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu artinya setiap kebijakan publik yang muncul dari Anda adalah kebijakan yang mendongkrak istilah saya, meleverage, mengungkit kecerdasan masyarakat. Membebaskan itu tadi. Kebodohan. Akhirnya kan kalau dia bebas dari kebodohan, dia bisa membangun kesejahteraan, bisa. Sebelum sampai membangun kesejahteraan,
dia bisa masuk dalam jalur mobilitas vertikal. Karena bebas dari kebodohan. Bebas dari kebodohan. Begitu dia masuk dalam jalur mobilitas vertikal, maka dia akan mencapai kesejahteraan itu. Ini Anda bisa lihat sekarang, siapa yang bisa masuk dalam jalur mobilitas vertikal sekarang? Hanya orang-orang yang memang dalam lingkungan politik mereka. Seniman lah jadi ini, inilah jadi ini. Jadi tidak ada model. Maksudnya gitu ya. Seniman jadi komisaris. Iya. Jadi artinya tidak ada model sosial yang memberikan petunjuk secara baik dalam rangka pencerdasan dan mencerdaskan tadi. Nggak ada. Ketika digunakan buzzer, yang Anda sering kutip berkali-kali. Ketika menggunakan influencer posisinya dengan dana dari kayak gitu. Yang terjadi kan bukan posisi pencerdasan. Yang terjadi kan tidak dalam rangka mencerdaskan. Kalaupun muncul pencerdasan dalam metodologi mereka, kecerdasannya kecerdasan palsu. Kecerdasan palsu. Yang disebut dengan logical fallacy. Orang lupa dalam debat-debat yang muncul di sosial media ketika masuk ke dalam posisi pro kontra pihak yang satu terhadap pihak yang lain dalam bahasa-bahasa yang sesungguhnya cuma saling cerca, maka logika-logika yang muncul di dalam sesungguhnya dia tidak menyentuh sesuatu yang esensi dan substansial. Dia cuma masuk ke dalam logika fallacy logic namanya. Jadi logika-logika yang palsu, logika-logika yang semu posisi. Kelihatannya logis. For the sake of debate. Iya, for the sake of. Bahkan kalau kita naik lagi dalam for the sake of nation. Dia kehilangan tadi yang saya bilang, ujungnya adalah soal kehilangan pencerdasan bangsa. Ini yang sesungguhnya tidak disadari oleh satu model sistem yang salah, di mana mereka hanya menjadi kelompok yang punya hak untuk ikut dalam mobilitas vertikal. Di luar itu mereka nggak boleh. Kan mereka sesungguhnya memang memberlakukan the winner takes all kan? Iya. Jadi sesungguhnya yang sedang terjadi sekarang ini adalah mereka sedang menerapkan total the winner takes all, the loser gets nothing. Kan gitu kan? Pemenang dan itu tercermin di dalam kebijakan-kebijakan. Seluruh kebijakan. Rezim kan. Seluruh kebijakan. Mau bicara tentang pendidikan, kesehatan, pertanian. Iya, sama. Pertanian. Iya, kita ini kan sebetulnya harusnya kita itu memberikan karpet merah kepada para petani nelayan kan. Iya. Tapi kan enggak. Ya, nanti kita masuk di ekonomi itu. Iya, tapi saya udah mau lompat. Tunggu dulu sih, kita masih dulu di sosial. Sabar. Saya masih masuk ke dalam upaya bahwa ketika kita melihat ada problematik sosial, maka yang sesungguhnya tidak sedang terjadi pencerdasan. Orang tidak sedang salah satu amanah yang seorang pejabat negara, salah satu pejabat seorang negarawan posisinya atau politisi lah sebutlah seperti gagas dan kultur sekarang seperti dia adalah membuka jalur selebar-lebarnya seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya bagi masyarakat luas untuk masuk menapaki jalur sertifikasi vertikal. Jadi siapapun masuk itu yang disebut dengan negarawan, Husno. Jadi negarawan adalah salah satu kebijakan yang menunjukkan tidak berpihak kepada siapapun tapi berpihak kepada siapapun. Yang indikatornya adalah membuka peluang selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Tapi juga dalam situasi tertentu masih tetap dibutuhkan afirmasi. Ujung afirmasi kan keberpihakan. Ya misalnya, ya kalau kemudian hanya kelompok yang berpunya yang bisa, kan gini. Kalau misalnya pendidikan aja bisa masuk UI. Saya pernah dulu ya, Bang Nursi, waktu masih mahasiswa sih, iseng-iseng bikin survei. Ya kan kita dari dulu kan sebetulnya udah itu tahun 70-an itu hampir 40 tahun yang lalu 70-an 80-an awal 80-an waktu mahasiswa itu kan kita bikin survei waktu di Senat siapa sih sebetulnya yang bisa masuk UI 70% itu orang Jakarta namanya Universitas Indonesia tapi 70% orang Jakarta sekitar 70-80% adalah orang yang berpunya tingkat social economic statusnya berpunya. Jadi 4 dari 5 mahasiswa itu punya mobil. Jadi ke kampusnya punya mobil. Tapi saya waktu itu kan terus kemudian waktu saya sudah jadi asisten, kemudian saya jadi sekretaris. Kemudian kita punya dana orang tua murid kayak gitu ya. Yang dilakukan itu bikin apa namanya? Parkir mobil. Terus saya bilang, "Loh, ini ada mahasiswa yang nggak punya mobil tapi kita mensubsidi para mahasiswa yang punya mobil." Jadi yang seperti itu akhirnya kan jadi UI yang dibiayai oleh rakyat
untuk siapa sebetulnya? Nah, di situ letaknya dibutuhkan afirmasi. Iya. Misalnya dari Aceh, dari karena namanya Indonesia, dari Aceh, dari sampai Papua itu harus ada politik afirmasinya untuk bisa tadi menapak kepada, kalau kita bicara schooling, mobilitas vertikal ya, melalui schooling gitu. Harus ada afirmasi. Karena kalau enggak kompetisi bebas dibuka, memang dibuka, itu argumennya nanti. Oh, kita buka. Tapi yang orang kaya kan dilatih terus. Iya, orang miskin enggak? Orang miskin kan nggak bisa ikut les, ikut ini. Nah, itu gimana? Ya itu yang saya bilang tadi. Bahwa tesisnya Paulo Freire terbukti dalam pedagogi Appiopres bahwa schooling society tadi pada akhirnya adalah hanya memberi pembenaran atas sistem deposito. Hanya mereka yang memberi deposito yang bisa menikmati, yang tidak deposito nggak bisa. Itu schooling society-nya itu begitu. Makanya kemudian Paulo Freire menyatakan pentingnya pendidikan bagi kaum tertindas. Disitulah tahun 80-an muncul tentang teori pembebasan. Teori pembebasan. Jadi dulu ketergantungan. Wah, kita tahun 70-an kan sangat ini tuh development ketergantungan, teori-teori ketergantungan. Kemudian kita waktu itu banyak bicara pembangunan setelah oil boom tahun 73, kemudian punya Repelita dan kemudian kita banyak sekali mengkaji itu hal-hal. Nah, kalau sampai pada simpulan bahwa ternyata pejabat publik tidak mampu atau tepatnya gagal gitu dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat karena mereka sendiri yang membayar buzzer, mereka sendiri yang membuat influencer, mereka sendiri yang memberikan contoh tidak dalam kerangka yang baik, misalnya gitu ya. Ya itu berarti mobilitas lingkungan sosialnya menjadi tidak sehat. Kerangka inilah yang kemudian dilihat oleh beberapa sosiolog, saya tidak perlu sebut siapa namanya, tapi dari barat, modal sosial yang rusak sebutannya. Jadi kalau seperti saya sebut pada social capital misalnya pada cerita tentang kemarin kita ulang tahun kami setahun, ketika bicara buku The Great Disruption-nya yang bermula pada luluh lantaknya modal sosial tadi misalnya. Maka pada hakikatnya kita bisa melihat bahwa Indonesia sekarang modal sosialnya sudah dalam posisi luluh lantak. Itu artinya ketika modal sosial luluh lantak, maka ada istilah saya, ada sustainability and equality. Ada kesinambungan pada ketimpangan. Jadi ketimpangan dipertahankan. Dipertahankan posisinya. Itu menjadi, harus saya bilang sama pemirsa. Ini sesungguhnya menjadi beban moral para pemimpin bangsa dan menjadi catatan sejarah yang paling tidak enak. Karena Anda sedang apa yang disebut dengan sustainability and equality. Anda sedang melakukan satu model kesinambungan ketimpangan secara sosial dengan model-model begini. Tapi Bang Nursi, kalau kita balik lagi di dalam konteks strategi pembangunan, balik lagi kalau kita mau bicara itu kan akhirnya larinya ke strategi pembangunan yang tadi saya bilang afirmasi. Kalau zamannya Orde Baru dulu ada Repelita, dan kemudian walaupun Soeharto seringkali mengatakan kita tidak mengikuti langkah Rosto kayak gitu, tapi sebetulnya apa yang dilakukan itu kan tahapan-tahapan langkah Rosto kayak gitu. Nah, terus kemudian direformasi mencoba dibuka selebar-lebarnya, walaupun akhir pertengahan 90-an kalau yang itu mulai kan pertengahan 80-an itu sudah mulai yang privatization, deregulasi dimulai 83 ya. Tapi kemudian diaplikasikan secara penuh pada tahun 87 dengan menerbitkan Paknov. Lalu berikutnya diterbitkan Pakto 88. Gitu. Kemudian political openness, kemudian reformasi waktu itu kan termasuk penandatanganan privatization berapa sektor, termasuk di dalamnya sektor pendidikan kayak gitu dengan di sini letaknya. Kalau tadi kita bicara rezim, ini kan ada rezimnya, ada pemikirannya untuk yang itu tadi, apakah mempertahankan atau membebaskan warga negara untuk bisa naik jenjangnya, ataukah mempertahankan ketimpangannya, atau bagaimana solusinya kayak gitu. Di era reformasi ini kan ada momen-momen tuh, jadi 2099, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Ini
dekade terakhir ini kan hancur-hancuran kayak gitu. Iya, Itu apakah ada persoalan kayak pilihan strategi dan taktiknya yang berbeda atau gimana? Sebenarnya kalau saya tadi ada bukan sustainability and equality ini disebabkan oleh sustainability system. Jadi dalam konteks karena ada kesinambungan sistem, makanya saya menyebut siapapun presidennya tetap neoliberal adalah penguasanya gitu. Dalam bahasa yang lain kekuatan modal menjadi kata kunci, kekuatan modal kapital gitu. Tapi itu sebenarnya sejak kapan? Sebenarnya sejak Orde Baru kan, yang Bang Nursi katakan ya mafia Berkeley dalam konteks ini. Dan itu yang reformasi gagal sebenarnya sejak awal. Jadi ketika sewindu reformasi itu diperingati, saya menyebut reformasi sudah mati. Dan kan motif ketika Anda bicara hentikan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme gitu ya. Kita banyak hanya cuma ngomong korupsi pun juga korupsi yang kira-kira yang the real corruption, jadi yang koruptor sejati malah, karena kita kan selalu ngomong ini karena ada unholy alliances antara political oligarki dengan economic oligarki, akhirnya korupsi yang sejati nggak apa-apa, malah nggak kena. Kalau cuma dalam perspektif kerugian keuangan negara yang KD juga memang tidak kena. Saya bahkan naik lebih dalam, Husnul, lebih jauh, tak boleh mengakar. Artikel saya berjudul korupsi konstitusi. Jadi lebih dalam. Dasar dari persaksian dan perjanjian kita bernegara. Iya. Itu makanya tadi saya itu yang pasal berapa itu yang diubah tuh ya? Itu kalau itu kan pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1. Rujukannya yang akhirnya masuk ke dalam soal pemilihan presiden, yang akhirnya memberi kuasa sepenuhnya pada partai politik posisinya. Nah, itu yang saya bilang dalam konstruksi sistem yang kayak gini ketika masuk ke dalam tadi ketimpangan sosial, problem besarnya menjadi betapa kita tidak menyelesaikan masalah nepotisme. Kita tidak menyelesaikan masalah kolusi. Dan kita juga tidak menyelesaikan korupsi dalam pengertian nilai sampai dengan korupsi dalam pengertian keuangan negara. Artinya kerjaan kita di 98 kemarin gitu misalnya, dalam rangka memperbaiki sistem kehidupan bernegara berbangsa negara, setelah satu generasi bukan sekedar sia-sia, Husnul, merugi. Jadi bukan sekedar sia-sia, merugi kita sudah. Ya, ini kita baru menganalisis aspek 98 sosial. Ikut ya. Artinya saya ingin mengatakan gini, ini baru kita bicara aspek sosial, ketimpangan sosial. Iya, baru ketimpangan sosial. Kita belum bicara bagaimana ketimpangan ekonominya berlanjut pada ketimpangan politik loh. Kalau kita bicara lebih dalam ini, nanti kita akan melihat bahwa memang ternyata ketika masuk ke dalam ketimpangan sosial, kita aplikasikan ke dalam ketimpangan ekonomi akan nampak. Begitu masuk ke ketimpangan politik, oh iya ya tadi karena khusus akhirnya rebutan kan. Iya. Makanya kenapa saya mau politiknya di akhir karena ekonomi dulu siapa yang menguasai. Kan kayak itu, siapa yang menikmati, siapa yang pegang uang. Bahasa saya selalu ini, siapa sebetulnya bandarnya di ekonomi ini untuk masuk ke politik. Nah, itu kan akibat dari istilah saya demokrasi korporasi. Yang kemudian orang bilangnya itu demokrasi oligarki ya, atau kalau pakai istilahnya Rizal demokrasi kriminal gitu kan. Kalau saya tetap menggunakan demokrasi korporasi karena customer is king itu kan palsu, itu kan semu. Yang benar adalah the capital is king gitu loh. Yang benar tuh gitu, dan itu masuk ke dalam semua ini. Nah, balik ke dalam situasi supaya kita akhiri pembicaraan di ketimpangan sosial masuk ketimpangan ekonomi, maka kita tidak melihat potensi sekarang adanya penyelesaian pada luluh lantaknya modal sosial. Sehingga ketimpangan sosial terus berlanjut, dan mereka yang bisa masuk ke dalam jenjang mobilitas vertikal dengan bagus, masuk ke dalam jalur jenjang mobilitas vertikal dengan baik posisinya adalah mereka yang memang menjadi, kalau pakai kalau pakai media sosial, kalau pakai meme, yang mereka yang menjadi penjilat kekuasaan. Maaf ya. Tapi di satu sisi dia tidak membebaskan dirinya dari value. Iya. Betul. Dia memang secara materi, secara jabatan dia mendapatkan itu, ya. Between penjilat toh. Tapi dari segi value, karakter, karakter bangsa, integritas individu, integritas warga negara nggak punya. Kalau begitu analisis struktur sosialnya menjadi begini.
ketika dalam masyarakat kita temukan ada kegagalan, ketimpangan sosial yang kuat, dia akan mengakibatkan ketimpangan ke dalam struktur sosial ekonomi yang mengakibatkan negara tidak pernah bisa naik kelas. Itu kuncinya. Jadi kalau Anda masuknya ke dalam wilayah itu, karena masyarakatnya tidak naik kelas, maka negaranya juga tidak bisa naik kelas. Gitu. Dan itu ternyata dibuktikan dengan ukuran ekonomi, kita turun kelas dari middle up menjadi middle bottom gitu. Kelas menengah atas gitu, betul. Middle to top, middle bottom posisinya. Nah, itu indikatornya yang bisa kelihatan. Sederhana saja kalau dalam kerangka itu. Ketemulah kajian-kajian yang muncul di barat sana ketika merujuk pada situasi pandemi dengan kalimat yang saya ulang-ulang. Kalimatnya, jika satu pemerintahan menyelesaikan masalah perekonomian di masa pandemi seperti sebelum masa pandemi, maka pemerintahan itu sesungguhnya pemerintahan bermasalah. Atau justru memanfaatkan pandemi untuk kepentingan sebelum pandemi. Kepentingan kekuasaan. Kan pada saat dia sebelum pandemi dia nggak bisa nih melakukan itu, giliran pandemi, wow, udah rebut rumahnya. Tadi membahas alkes kayak gitu ya, alat kesehatan. Siapa yang mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya? Jadi ketika pemerintah, saya masuk ke ketimbangan ekonomi ya. Jadi ketika pemerintah menyatakan kami sukses kok menurunkan Gini rasio dari 0,41 ke 0,39 ke 0,4 mereka bilang. Lalu mereka lagi nyatakan 0,39, tepatnya 0,382 posisinya. Bahkan mereka sudah berani bicara ke 3,79 posisinya. Pertanyaannya menjadi, bagaimana Anda bicara keberhasilan menurunkan angka ketimpangan di tengah yang namanya sesungguhnya Anda tidak pernah memperbaiki daya beli? Nggak ada. Malahan hancur daya beli. Udah pasti. Itu artinya kalau kita masuk dalam perspektif itu, kita mulai mesti ngeliat bahwa Gini rasio itu adalah Gini rasio yang ukurannya pengeluaran, bukan pendapatan. Ya, itu yang kita selalu bahas. Nah, kalau kita bilang Gini rasionya adalah pengeluaran, maka ukuran kemiskinannya jadi tadi menjadi rendah, ada batasan-batasan yang cuma 400 sekian ribu posisinya. Dan ujungnya akhirnya keluarga juga terbatas. Yang ujung-ujungnya tentu akhirnya jumlah kemiskinan 27,55 juta dan pengangguran cuma bergerak di antara 8,9%, 8 sampai dengan 9% gitu. Ya, karena ukurannya begitu gitu. Ada ukuran-ukuran semu yang sesungguhnya tidak menggambarkan. Termasuk juga statement tentang pertumbuhan berapa? 7%? 7,07. Dari mana itu? Kalau itu bisa dijawab pada posisi industri otomotif, dan sawit yang saya jelaskan posisinya naik levelnya di situ. Itu yang makin mensahkan. Tapi kan itu tadi yang menyebabkan akhirnya duit keluar kan? Iya. Keuntungan itu dari keluar. Tidak ada yang stay karena nggak bayar. Walaupun ada stay, posisinya tetap menjadi membuat orang kaya menjadi lebih kaya. Nah, itu yang saya bilang. Jadi selain problematik kehancuran daya beli, modal keberhasilan yang muncul selama pandemi pun memperkokoh ketimpangan karena tadi Anda memberikan penghapusan PPNBM. Anda berhasil mendorong batu bara, Anda berhasil mendorong sawit. Itu artinya Anda berhasil membuat orang kaya makin kaya. Itu logikanya menjadi begitu di ekonomi. Jadi bukan cuma sekedar Gini rasio dengan ukuran pengeluaran, bahkan pada ukuran pendapatan pun akhirnya sesungguhnya malah lebih parah. Itu makanya pernah muncul dari Oxfam tentang betapa ketimpangan di Indonesia itu parah sekali gitu. Itu termasuk data 4 orang terkaya di Indonesia, itu sama kekayaannya dengan 100 juta rakyat miskin. Betul. Itu datanya dia. Datanya begitu gitu posisinya. Kalau saya bukan cuma sekedar 4 orang terus menguasai 100 juta, bukan itu persoalannya. Persoalan pokoknya adalah secara struktural saya menyebutnya sumber daya, produksi, distribusi itu dipegang semua oleh mereka. Dikuasai. Yang disebut dengan oleh mereka itu bukan BUMN. Kebanyakan korporasi menyebut BUMN. No. Anda mesti lihat secara struktural bahwa hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh korporasi. Bukan oleh state owned company. Gitu loh. Bukan oleh state capitalism gitu istilahnya kalau pakai bahasa itu gitu. Nah, kalau malahan state own company-nya dijual-jual. Habis berantakan. Jadi artinya kalau kita ambil pada struktur tadi Gini rasio, lalu kita ambil secara struktural tentang sumber daya, produksi dan distribusi dikuasai oleh mereka, kita ambil penguasaan keuangan juga di tangan mereka posisinya. Jadi 3 nih sudah. Bagaimana pendapatan di tangan mereka karena kebijakannya berpihak pada mereka, lalu secara struktural sumber daya, produksi dan distribusi di tangan mereka. 3 berikutnya, bagaimana keuangan di tangan mereka, berikutnya informasi juga di tangan mereka. Ya sudah habis. Business is about information, gitu loh.
Jadi kalau Anda bicara bisnis itu tentang informasi, Husnul. Makanya data itu information is knowledge, knowledge is power. Kan gitu. Jadi artinya akses kepada informasi ya. Iya, dan itu kan mereka semua yang pegang. Makanya Anda bisa lihat siapa yang mereguk keuntungan di masa pandemi. Kayak misalnya jenis kebijakan alat kesehatan apa yang dipakai, misalnya vaksin apa yang dipakai. Iya, iyalah. Ya kan kolusi akhirnya berapa itu? Direktorat Bea Cukai mengumumkan kemarin betapa banyak yang dibebaskan importasinya. Dan itu mereka yang menikmati kalau diambil. Saya punya temen aja dulu zamannya tes yang belum rapid test. Iya. Itu dia ketawa-tawa karena 52 miliar itu cuma gini aja dia dapat. Selesai, iya makanya. Jadi artinya nggak taunya ternyata rapid test itu cuma berapa 20.000 atau berapa kayak gitu, dijualnya sampai 190.000. Iya kan, nggak karu-karuan. Poinnya gini, jadi udah kita lihat tadi kayak gitu secara struktural, bagaimana pendapatan di tangan mereka, artinya kebijakan fiskal dan moneter ke tangan mereka, secara struktural sumber daya produksi dan distribusi di tangan mereka, keuangan di tangan mereka, informasi di tangan mereka. Yang paling nggak enak lagi, akses pada kekuasaan di tangan mereka. Karena tergadai sudah political apa namanya, oligarki politiknya ya, elit partainya tergadai. Apa artinya, Husnul? Masyarakat tidak bisa menjangkau. Jadi unaffordability-nya itu muncul gitu, ketidakterjangkauan masyarakat pada kekuasaan untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran itu muncul. Itu ketimpangan politik tuh, Husnul, sudah. Jadi fungsi dari partai politik untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat, mengagregasikan kepentingan rakyat, nggak bisa. Ya channelnya nggak ada. Nggak ada. Itu yang saya bilang secara sistematik, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, dia akan punya relasi dengan ketimpangan politik. Sebaliknya, ketimpangan politik akan punya relasi dengan ketimpangan ekonomi, dia akan berdampak juga pada ketimpangan sosial. Dia mata rantai itu. Mata rantai yang saling bertali, istilahnya tali temali satu sama lain, dia tidak bisa dipisahkan ngambilnya. Dan karena itu kita butuh orang cerdas memimpin. Bukan orang yang katakan masuk mediocre. Iya. Ini semua mediocre semua, gimana? Kelasnya kelas mediocre ya. Kelasnya mediocre. Akhirnya kehilangan integritas dan kredibilitas. Ini tadi pagi lucu, saya dapat WA dari adalah temen kayak gitu ya, KPU yang ini. Bu, apa menanyakan tentang persyaratan untuk jadi kepala daerah. Selain A, B, C, D, Z, tahu-tahu saya tulis berilmu. Artinya kan ya cerdas, berilmu. Oh, harus akademisi. Loh, kok jadi akademisi? Berilmu. Berilmu itu artinya paham, punya ilmu, punya cerdas, punya. Kesalahan orang, seolah-olah intelektualitas itu datang dari akademisi. Salah. Karakter intelektualitas itu tidak datang dari akademisi saja. Makanya enggak, beda. Itulah intelektual, itulah istilahnya. Dan akademisi itu beda. Intelektual itu lebih karena dia memiliki paham antara kebaikan dan keburukan kan. Iya, paham yang salah yang benar dengan baik dan dengan kajian-kajian kritis. Itu makanya Undang-Undang Dasar 45 kata pembukaan menggunakan istilahnya mencerdaskan. Gitu loh posisinya. Karena kecerdasan bukan meluluskan sekolah, bukan. Apalagi sampai bikin sekolahan seperti sekarang. Kehilangan basis nilainya. Wah, itu kecerdasan moralnya nggak ada. Mereka cuma pikir ada kecerdasan semu pada intelektualitas gitu, pada pemikiran. Padahal dibutuhkan adalah kecerdasan moral, kecerdasan rasa, kecerdasan pikiran itu penting. Tapi kecerdasan saya menggunakan istilah kecerdasan rasa, ujungnya soal akhlak yang baik gitu loh. Artinya balik lagi betapa ekonomi berhubungan dengan masalah sosial dan masuk ke dalam kebijakan politik. Nah, tadi sudah kita sebut betapa yang namanya masyarakat kehilangan akses untuk masuk ke dalam jenjang mobilitas vertikal secara politik. Gitu posisinya. Ketimpangan sosial itu dampaknya. Jadi ketika kita ambil relasi ketimpangan sosial di sosial ekonomi yang tadi saya bilang ujungnya di ketimpangan ekonomi menjadi paripurna karena ada ketimpangan akses pada permodalan gitu ya, kepada akses pada informasi posisinya, maka dia berdampak menjadi betapa orang yang kaya tetap akan mempertahankan kekayaannya, sementara yang si miskin itu akan berjuang habis-habisan untuk naik kelas pertarungan besarnya. Rumus kemiskinan strukturalnya di situ. Iya. Dan itu sesungguhnya bercerita tentang
kegagalan teori moneter bahwa tingkat suku bunga yang rendah itu sesungguhnya yang bisa mengakses hanya orang kaya. Karena hanya orang kaya yang bisa menunjukkan kepercayaan pada perbankan. Sementara si miskin tetap akan diminta kolateral, akan diminta macam-macam dan tetap. Ya kayak ini Artinya, contohnya petani yang punya 0,2 hektar tanah. Bagaimana dia bisa mendapatkan kredit bank? 0,2 hektar itu sudah termasuk burem, Husnul. Nah iya maksudnya hanya kelompok petani yang punya 0,2 hektar nggak bisa dapat kredit bank kan? Iya. Sementara yang banyak orang yang punya sampai jutaan hektar, tapi nggak tahu itu bagaimana cara dia memiliki jutaan hektar. Ya itu lagi soal pada akses, kan tadi udah kita sebut akses kepada itu. kekuasaan. Dia bisa menggunakan tanah milik negara. Iya. Nah dari sanalah ketika Krugman menulis tentang mengelola pemerintahan tidak sama dengan mengelola bisnis gitu ya posisinya, dan kemudian memang harus dibedakan antara orientasi mengelola pemerintahan sama orientasi mengelola bisnis gitu posisinya. Sesungguhnya dia menjadi pembenaran atas kegagalan teori pertumbuhan yang disebut dengan gagalnya trickle down effect itu, efek menetes. Nah, lagi-lagi ini bukan hal baru. Dan mereka ya bikin teorinya itu kita sudah bahagia sekali dengan trickle down effect. Iya. Oh ya kita bikin pembukaan nanti trickle. Faham nggak sih even terminologinya saja sudah terjadi ketimpangan trickle down effect. Iya, Menetes gitu. Sementara di atas bukan menetes. Sumber air dia ambil Iya, dijual. iya. Kita cuma tetes Iya. saja. Jadi artinya double ketimpangannya. Dari teorinya sendiri sudah salah, apalagi pada efek. Apalagi implementasinya. Maka dari tahun 70 sampai dengan 2011 gitu ya, selama 40 tahun dibuktikan dengan terakhir dengan kajian yang disebut Stiglitz sebagai free fall, karena jatuhnya Amerika itu seperti terjun bebas. Free fall itu posisinya, dan ternyata benar dibuktikan. Situlah kemudian tadi muncul bukunya Thomas Piketty dan Robert J. Gordon. Nah ini relasi sosial dengan ekonomi, dan ternyata ekonomi menjadi sebab untuk melahirnya ketimpangan sosial dan ketimpangan politik. Tapi sebelum ke ketimpangan politik ya, Bang Nursi, diberi contoh gitu di dalam konteks Indonesia. Iya. Karena kan kalau kita emang enakan ngomong Amerika, kan nggak akan ada yang itu. Nggak ada yang kalau dikritik Amerika nggak apa-apa. Tapi kalau dibawa pada level praksis di Indonesia ya, jadi misalnya yang tadi kan saya kasih sedikit contoh tentang bagaimana pendidikan, bagaimana kebijakan pendidikan, bagaimana kita bicara tentang daring ya, selama pandemi daring, tapi pada saat yang sama ternyata akses internet di seluruh provinsi Indonesia kan nggak sama ya, antar provinsi, belum lagi kota, desa, di atas gunung kayak gitu, pulau-pulau kecil di Indonesia kayak gitu. Itu juga menyebabkan bagaimana anak-anak mendapatkan akses yang sama untuk fasilitas pendidikan. Kemudian di kesehatan gitu ya kan, akses ke rumah sakit ternyata mahal. Jadi ada obat itu yang harganya satu obatnya itu 50 juta. Apa obat seperti ini yang kayak gitu kan. Nah, kemudian yang punya duit ya dia masuk ke rumah sakit mahal. Ada yang argonya itu 750 juta kayak gitu ya, 650 juta kayak gitu. Nah, sementara kebijakannya kalau dia COVID maka dana itu BPJS nggak masuk, jadi itu dana sendiri di dalam konteks. Nah, contoh-contoh yang konkret, tapi itu kan nggak, itu bukan ad hoc ya, itu yang masuk variabel terakhir. Tapi kalau variabel yang dulu kan misalnya kemiskinan struktural, kebijakan pertanian misalnya ya, term of trade yang berbeda gitu antara barang-barang modern dengan produk dari pertanian kayak gitu ya, tradisional dan sebagainya, itu juga menyebabkan kemudian petani tidak akan bisa yang namanya naik kelas. Yeah. Terus kemudian, nah padahal kan ada contoh-contoh. Singapura kan nggak punya punya lahan pertanian. Oke, bukan pertanian besar ya, tapi orchid, bunga orchid itu apa bahasa Indonesianya? Orchid itu jadi anggrek. Bunga anggrek itu kan negara yang terkenal dengan ekspor anggrek. Dari mana? Indonesia.
Enggak, ini Singapura ini loh. Iya, dari Indonesia. yang dapat ekspor anggrek ke Belanda, ke negara-negara itu dari Singapura kayak gitu. Kemudian buah-buah yang sebenarnya dari mulai salak, buah ini Thailand. Bahkan sekarang Thailand juga bermain di dates kurma di dalam konteks itu. Yeah. Nah, kita ini kan dari Aceh sampai Papua kan tanahnya subur. Yeah. Nah, ini kan artinya ada kebijakan-kebijakan yang salah atau males aktornya, artinya pejabatnya, atau kita ini salah di mana? Apa salah kita sebetulnya? Jadi ketika Anda masuk ketimpangan itu pada sektor gitu ya. Sektor. Tadi keywordnya adalah siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menguasai produksi. Baru berikutnya siapa yang menguasai distribusi. Keuangannya dipegang oleh siapa gitu. Jadi sederhananya begitu di cara berpikirnya. Nah, itu kritiknya Marx. Iya, kritiknya Marx. Siapa yang menguasai mode of production, dia akan menguasai semua yang semuanya, di atasnya. Iya. Tetapi sebenarnya kritik Marx itu juga tidak fair karena Marx tidak mencoba menarik relasi secara fair dalam memilah-milah mana public goods, mana commercial good, mana public services, mana commercial services, dan bagaimana yang bentuknya kuasi dalam, kalau pakai paham umum misalnya bentuk kuasi itu berarti cuma 3 model kan, public and commercial, di tengah-tengahnya kuasi. Padahal di antara kuasi sama yang komersial, antara kuasi sama yang public ada lagi. Artinya ada 5 model posisinya. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, maka problemnya bukan cuma sekedar teori Marx yang sesungguhnya tidak kemudian applicable, tetapi juga teori Marx cuma sekedar menyatakan revolusi yang dilakukan oleh kaum buruh sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah, karena pada hakikatnya cuma menggeser soal dominasi. Gitu ngelihatnya, cuma menggeser posisi dominasi dari dominasi kelompok kecil menjadi dominasi kelompok besar, yang pasti juga akan menimbulkan satu masalah tersendiri gitu misalnya. Kalau Anda misalnya ngelihat, belum lagi nanti bicara, kalau Marx kan cuma bicara industri, terus dibawa oleh Lenin ke Rusia yang kemudian pertanian juga masuk kayak gitu kan. Jadi emang ya basisnya teorinya dia kan industrialisasi di Jerman gitu. Jadi kalau saya tapi untuk kritik kapitalisme dia nyambung itu. Saya setuju, cuma jangan lupa bahwa kritik yang muncul dari Marx itu sesungguhnya pergumulan pemikiran kaum fasis. Ya kan emang ke arah sana. Pergumulan kan pemikiran. Dia mengatakan bahwa nanti negara sudah nggak penting, kemudian masyarakat sosialisme dan gitu. Tapi itu kan utopi juga. Nah, ketika tadi kita masuk ke pertanian gitu ya, dan ketika seseorang meminta agar generasi muda masuk ke sektor pertanian gitu ya. Rata-rata berapa usia para petani Indonesia? 40 sekian ya? Saya nggak soal rata-rata usia dulu. Jadi satu hari saya berdiskusi dengan BPS, dengan Bappenas posisinya, BPS, Bappenas, saya, dan seorang analisis umum lain posisinya gitu ya, berdasarkan survei. Kajian saya membuktikan bahwa dalam rentang 2014-2019 rumah tangga pertanian menurun. Satu. Yang kedua, sektor ketenaga kerjaan dalam lingkup siapa-siapa saya bekerja itu menurun. Jadi kalau tadinya mereka angkatan kerja banyak terserap di sektor pertanian, ternyata di rentang 2014-2019 mereka yang bekerja di sektor pertanian menurun jumlahnya. Pertanian tidak lagi menyerap sekitar 49% atau terkadang sampai 51% dari angkatan kerja. Dia menurun jumlahnya, dasar dua ya. Jadi tadi rumah tangga pertanian menurun, ya posisinya. Yang kedua, serapan angkatan kerja di sektor pertanian menurun. Yang paling menarik ini nih posisinya nih. Jadi selain terjadi konversi lahan yang macam-macam itu, karena perumahan lah, industri lah, dibabat semuanya, komersial sampai kayak gitu, dia juga ternyata tidak membuat ada perbaikan harapan hidup dari yang namanya para petani, sehingga petani-petani itu meninggalkan posisi itu dan mereka menjadi urbanisasi terpaksa. Nah, teori ini sesungguhnya menggambarkan ada kesalahan sistematik struktural
Sistematik struktural dari mulai kebijakan besarnya sampai pada kebijakan per sektornya. Sehingga orang keluar dari satu sektor masuk ke sektor lain, dan di sektor lain dia juga terhimpit oleh sebuah sistem di mana dia tidak punya jaminan atas pendapatan yang cukup posisinya. Kan artinya ada sistem. Ya kemudian kan mobilisasi, urbanisasi, kerja jadi buruh industri. Ya, ini paling berat itu perempuan itu yang namanya. Tadi ketika Anda tadi menyebut sebagai jadi buruh industri, memang para buruh itu punya posisi tawar atas untuk penetapan. Nggak punya posisi itu tawar. Tadi maksudnya sebagai contoh. Itu jadi artinya ketika kita ambil dalam relasi berpikir begitu, hubungan berpikir begitu, maka bisa kita lihat siapa yang mau masuk ke pertanian. Artinya kalau teorinya Clifford Geertz benar. Jadi sesungguhnya involusi pertanian itu benar bahwa sesungguhnya sistem yang muncul dalam sistem pertanian penjajahan itu dilanjutkan oleh sebuah sistem itu karena jadi dipecah dua ya. Ya, satu sistem pertanian modern, perkebunan ya, jadi teh, kopi yang seperti itu, coklat dan sebagainya. Kemudian pertanian yang pariah kayak gitu ya, rakyat yang tetap sawah, padi yang kayak gitu. Jadi ada istilah big farm, ada istilah big farm, ada istilah small farm, ada istilah medium. Jadi ada kecil, ada menengah, ada besar. Dalam sejarah Indonesia, sesungguhnya petani-petani kecil itu tidak punya posisi tawar. Padahal jumlahnya ini banyak. Yang disebut sebagian besar rakyat ya di petani kecil itu posisinya. Nah, jadi siapa yang disebut dengan big farm? Itu tadi perusahaan yang Anda bilang menguasai tanah berhektar-hektar. Benar, 5,3 juta hektar. Iya. Sawit. Saya berani ngomong 5,3 juta hektar karena itu yang bicara komisioner hak asasi manusia, kasusnya rame di Komnas HAM. Iya. Tapi sebetulnya lebih dari itu yang saya pertambangan juga. Ya. Pertambangan saya pernah ke yang Papua, Freeport. Iya. Jadi sama posisinya begitu. Jadi pertambangan begitu, perkebunan begitu posisinya akan apalagi udah main batu bara. Sekarang apa aja ya, batu bara, nikel, emas. Semuanya begitu posisinya. Kemudian gas dan ya itu energi. Itu sih enggak karu-karuan. Jadi kemudian hutan. Iya. Nah, jadi artinya Husnul, kita balik lagi ketika Anda tadi bicara sektor pertanian dan ada upaya yang sekarang adalah munculnya tentang food estate gitu ya. Kan bukan munculnya. Itu udah berapa lama sih yang katanya mau bikin food estate di Papua, di pulau kecil di seberangnya Merauke itu? Orang harus melihat food estate itu dalam 5 indikator Husnul sesungguhnya. Pertama, bukan cuma sekedar ketersediaan lahan, tapi juga bagaimana ketersediaan irigasi, tenaga kerja, baik irigasi teknis gitu ya, maupun irigasi alami posisi gitu. Misalnya curah hujan, itu kan salah satu bentuk irigasi alami posisinya. Jadi lahan, irigasi teknis posisinya, terus infrastruktur lainnya. Jadi bawa produknya itu ke daerah mana? Iya, posisinya. Ternyata makanya kayak industri, kenapa industri itu lebih banyak di kota-kota besar? Ya iya, karena di situ ada transportasinya, ada telekomunikasinya, ada semua fasilitas yang dibutuhkan pembangunan industri. Nah, lalu berikutnya kalau dalam konstruksi food estate ini, Anda harus bicara bibit, Anda harus bicara pupuk, gitu posisinya. Mau tidak mau sistematiknya sampai posisi. Dan pupuk pun yang petani terhempas juga kan gara-gara pupuk nggak boleh disubsidi dan itu IMF. Nah, yang terakhir yang disebut dengan prospek hidup di dunia pertanian. Sampai seberapa jauh sektor pertanian memberikan prospek hidup yang menjanjikan. Selama Anda bikin food estate tapi tidak membangun prospek hidup yang menjanjikan bagi mereka yang bergelut di dunia pertanian, orang nggak mau. Nah, kelas menengah Indonesia yang sukses di pertanian adalah mereka yang masuk di sawit, mereka yang masuk di coklat, mereka yang masuk di kopi, kelas menengahnya. Mereka bermain di antara 2 hektar sampai dengan 10 hektar. Itu kelas menengahnya. Tapi kalau sudah bicara di atas 10 hektar, itu rata-rata adalah big farm. Dan rata-rata bukan milik Indonesia. Iya, ada juga orang Indonesia tapi atas nama Jadi kalau di Pulau Seram tuh, Bang, kalau saya Pulau Seram ya nyebrang dari lupa aku nama kota kecilnya.
itu dari ujung ke ujung itu coklat sebatas mata memandang. Saya tanya punya siapa? Malaysia. Nanti di Sulawesi Tengah ya itu juga sama, Malaysia. Coklat-coklat kan luar biasa kan itu. Saya pernah menulis Susnul, betapa coklat dari Indonesia itu jauh lebih baik dari coklat Pantai Gading. Terutama soal melting point-nya. Melting point. Nah, begitu. Di Jawa Timur juga coklat loh. Iya, dan kalau Anda tahu melting point-nya jauh lebih bagus, itu berarti minyaknya lebih bagus, Susnul. Minyak coklat. Karena minyak coklatnya itu lebih mahal daripada coklatnya sendiri. Daripada coklatnya. Posisinya. Jadi artinya kalau kita sampai di situ, balik lagi ke tadi ke butir kelima, sampai seberapa jauh sektor pertanian itu memberi prospek kehidupan yang menjanjikan bagi mereka yang Anda jangan cuma mengajak orang masuk ke wilayah sektor pertanian kalau Anda sendiri tidak memberikan prospek kehidupan yang menjanjikan. Bisa jadi Anda sedang mengajak kepada struktur kemiskinan gitu. Iya. Tapi gini Bang ya. Kita itu kan punya Menteri Pertanian. Kita juga punya Menteri Kehutanan Perkebunan ada? Enggak. Pertanian dan perkebunan masuk di pertanian itu ya. Iya. Terus ngapain aja sih mereka tuh? Saya ya tentu kerja lah. Aduh, kalau di Australia ya, Menteri Luar Negeri itu dicampur jadi satu dengan Minister for Trade and Foreign Affairs. Jadi mereka punya vision bagaimana menjual produk dalam negerinya keluar, karena itu berada di bawah Kementerian Kementerian Luar Negeri. Nah di sini kan kita justru perdagangannya gimana kita import, bukan bagaimana kita. Kalau tadi bicara tentang menjanjikan prospek, itu mau nggak mau kan dia harus masuk di pasar global kan. Iya, paling tidak kuasai deh pasar lokal. Anda tahu nggak siapa pemasok coklat yang terbaik di Indonesia? Dan dari mana coklatnya? Dari mana? Coklatnya dari Indonesia. Oh iya. Dibawa dulu keluar terus masuk lagi. Masuk lagi. Kopi dari mana? Sama. Itu yang namanya kopi Gayo Aceh, itu langsung ke Jerman. Balik lagi. Di dalam konteks. Habis itu kita beli lagi. Minyak kan juga kayak gitu. Crude oilnya kita jual tuh. Taruh di Singapura terus kemudian dijual kemana-mana. Balik lagi sudah jadi produk kita. Keuntungan dari gimana sih Bang kita jadi bangsa ini? Jadi saya pernah dalam diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia beberapa tahun lalu. Dengan tenangnya dan yakinnya Gubernur Bank Indonesia menyatakan waktu itu Gubernur Bank Indonesia-nya adalah Agus Martowardoyo. Dengan tenang dan meyakinkan menyatakan ekspor kita terus perlahan membaik, tapi tetap yang kita ekspor adalah barang-barang mentah. Saya tanya. Artinya itu barangnya milik Allah. Kalau istilahnya ini almarhumah itu ekonomi primitif. Ekonomi primitif. Kalau saya bilang itu bukan ekonomi primitif, itu ekonomi penjajahan. Karena penjajah dulu juga ekspornya barang mentah. Iya. Malah dia datang ke Indonesia untuk mengambil itu, bukan ekspor lagi, mengambil, merampok kayak gitu kan. Semua spices sampai yang kopi, teh. Sekarang lada kita impor loh. Gimana sih itu kan dulu lada itu di ini nih Bangka. Iya. Anda bayangin nggak lada sama kopi kita sekarang impor? Teh itu kita 4 pemain negara itu Indonesia salah satunya, tapi packaging kita buruk, kalah jauh dengan Sri Lanka. Iya. Saya pergi sendiri itu ke Sri Lanka melihat bagaimana mereka packaging teh kan terkenal ya karena mungkin dulu Inggris ya yang banyak, India sama Sri Lanka itu banyak. Saya kira lagi-lagi soal afirmasi. Ada keberpihakan mestinya pemerintah pada hal-hal yang seperti ini. Nah ini policy. Udah di politiknya ini bagaimana ini kebijakannya. Nah, kalau kemudian yang kita selalu, kalau kita dulu reformasi menginginkan menghilangkan KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Nah salah satunya ini kan membahas masalah kolusi ini kan luar biasa. Yang disebut dengan ketimpangan dalam politik adalah hanya kelompok tertentu yang punya hak dan memiliki akses untuk masuk dalam jalur sertifikasi vertikal. Saya ulang, hanya kelompok tertentu yang memiliki akses untuk bisa menapaki jalur sertifikasi vertikal. Hanya kelompok tertentu. Dan itu diatur oleh konstitusi. Bahwa hanya partai politik yang boleh mengusulkan presiden, bahwa hanya partai politik yang bisa duduk di lembaga legislatif.
DPR. Iya, DPR sama MPR posisi. Perseorangannya posisinya DPD, begitu. tapi kan nggak ada fungsi konstitusionalnya yang relevan. Padahal kalau kita gunakan pasal 1 ayat 2 ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah penjelmaan loh ya, bukan representasi, bukan, penjelmaan. Jadi kelompok-kelompok itu harus ada. Iya, posisi. Dan kemudian di pasal 2 ayat 1-nya MPR terdiri atas DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Maka sesungguhnya bisa kita lihat modal yang lama itu membuka akses selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya bagi mobilitas vertikal dalam politik kepada masyarakat luas. Partai politik silakan main di DPR. Tapi masyarakat luas boleh main di utusan golongan. Boleh main di utusan daerah. Atur mekanismenya di situ. Jadi public electoratnya gitu ya, public electoratnya itu benar di situ. Itu yang saya bilang sistem multikameral itu benar. Nah, orang pernah diskusi sama saya, seorang mantan ketua DPR, enggak, ini yang benar adalah bikameral. Ya. Jadi teori-teori politik yang terbaru di dalam konteks kita ngomongin demokrasi dengan kelompok-kelompok, bagaimana afirmasi kelompok-kelompok yang wakil golongan, wakil agama, wakil daerah dan sebagainya, itu sudah benar. Dan kita hancurin sebetulnya di reformasi itu. Jadi secara teoritik sekarang dibuktikan ini yang benar. Ya, saya gini, kenapa saya dalam posisi kesedihan mendalam sesungguhnya. Bangsa ini telat memahami kesalahan bertindaknya, dan dalam kesalahan bertindaknya dia tidak ingin melakukan perbaikan secara benar. Padahal kalau yang muncul adalah keinginan memperpanjang kekuasaan, bukan memperbaiki kesalahan kebijakan. Itu problematiknya, Mas. Anda kebayang nggak? Anda punya kesalahan dalam kebijakan, Anda punya kesalahan memandang, Anda punya kesalahan berpikir. Tapi Anda perbaiki bukan kesalahan berpikir dan kesalahan kebijakan. Anda hanya memperbaiki keinginan Anda untuk memperpanjang kekuasaan. Itu jauh panggang dari api untuk memperbaiki sistem, Husnul. Memang betul. Jadi seringkali yang kalau saya bilang kayak gitu, jangan berpikir ya DPR itu milik Anda, MPR itu milik Anda, Presiden itu, lembaga presiden milik Anda, KPU milik Anda, Bawaslu. Bukan, ini milik bangsa Indonesia. Mari kita perbaiki kalau ada kesalahan, kan itu. Tapi kadang-kadang udah enak nih gue jadi presiden dengan sistem kayak gini. Salah-salah ya udah ditabrak saja. Ya artinya siapa sih yang mau bergeser dari comfort zone? Itu artinya kalau Anda sampai pada posisi mempertahankan comfort zone, zona kenyamanan gitu posisinya. Itu artinya Anda tidak pernah merasakan bagaimana refleksi masyarakat atas posisi Anda. Anda tidak pernah membayangkan bagaimana masyarakat memberikan cermin pada kekuasaan Anda. Anda tidak pernah membayangkan bahwa cermin yang Anda bangun dalam kekuasaan Anda, dalam posisi kekuasaan Anda itu adalah cermin yang sejati, tapi cermin yang palsu. Istilah saya yang kemarin, self-mirroring false. Self-mirroring false. Mirror. Kaca. Cermin. Kaca. Nah, jadi bukan image loh. Saya tidak menggunakan image. Saya mirror posisinya. Jelas sekali ada perbedaan di situ. Kalau image itu datang dari masyarakat. Tapi kalau mirror itu datang dari sendiri mestinya melihatnya. Itu perbedaan mendasarnya. Oh iya ya, saya harus bercermin diri ya. Apakah saya memang patut untuk berada terus-menerus di zona kenyamanan, sementara zona kenyamanan ini ternyata sistemnya salah gitu loh. Berpikirnya mestinya begitu gitu loh. Oh iya ya, ternyata zona kenyamanan ini tidak membuat masyarakat punya harkat martabat menjadi lebih baik. Oh iya ya, ternyata zona kenyamanan masyarakat ini merusak modal sosial. Mestinya begitu. Oh iya ya, zona kenyamanan ini ternyata tidak membuat yang namanya masyarakat terus mungkin meningkat kualitas pendidikannya, meningkat kualitas moralnya, meningkat kualitas ekonomi. Mestinya begitu berpikirnya. Padahal kita dulu waktu reformasi itu salah satu yang kita bagikan kepada anggota dewan itu kaca loh. Kita aktivis-aktivis perempuan waktu itu ngasih kaca tuh. Suruh bercermin ya. Iya. Nggak, maksudnya kita dulu relatif kreatif di dalam memberikan kritik aspirasi kayak gitu. Kita bagiin tuh kaca. Maksudnya suruh cermin. Tapi ternyata nggak tahu ini setelah berapa periode ya kita, makanya kenapa pemirsa ya, kita terus menerus ini mengevaluasi, menyampaikan kritik kita, menyampaikan pandangan kita dalam kerangka kita bisa memperbaiki ya, bisa memberikan masukan-masukan supaya ya paling tidak apa yang kita lakukan di 98 itu tidak semuanya menjadi kesalahan gitu. Kan sudah dikebumikan. Jadi Pak, ini balik lagi kalau kita bicara ketimpangan politik di mana partai politik sebagai satu-satunya
pemegang saham dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dia akan melahirkan ketimpangan. Itu rumusan. Artinya sisipnya salah karena sudah melahirkan ketimpangan. Itu satu ya. Yang kedua, ketimpangan politik lebih lanjut adalah ketika Anda mencoba melakukan partisipasi politik gitu ya. Partisipasi politik itu bukan hanya pada pemilu. Ya, jadi terus-menerus. Iya. Tapi kemudian partisipasi politik Anda dianggap sebagai bentuk penghinaan. Bentuk yang namanya terhadap ketidaksukaan, merupakan bentuk kebencian dan kemudian dikriminalisasi, itu ketimpangan politik. Hate speech. Jadi kita mengkritik kemudian dimasukkan di dalam pigeonhole hate speech. Padahal kita sedang civil and political liberties, menyampaikan kebebasan berekspresi, kebebasan pendapat, memberikan pendapat. Tapi kan ditangkap. Husnul, bukan hanya di era Donald Trump. Trump dimaki-maki oleh artis, oleh kalangan intelektual, oleh kalangan lain dengan kata-kata yang sangat kasar dan terbuka ya Husnul. Di era Biden pun terjadi Husnul. Terjadi. Jadi artinya kan Anda meniru Amerika. Anda meniru Amerika, lalu kemudian ketika kita lihat Amerika kayak gitu, loh, kok Anda jadi kita Indonesia begitu gimana kan? Sih? Dan ternyata Indonesia Anda kemudian menjadi materialisme. Itu lebih dari Amerika. Lebih dari Amerika, karena di belakang Amerika dia tidak hanya bermain dalam kerangka materialisme, ada spiritualisme yang mereka kerjakan posisinya. Padahal di kita ada sila pertamanya ya. Iya, ketuhanan Maha Esa posisinya. Jadi artinya tadi bukan cuma sekedar pada ketimpangan politik kayak gitu, dan kemudian kita tahu ada problem kedua yang kita tahu, partisipasi politik yang dituding sebagai bentuk kegaduhan gitu posisi. Kalau pakai istilah itu, partisipasi loh berarti kita demonstrasi gaduh, kita demonstrasi melawan, dilarang, kita sekarang enggak. Sekarang apa itu yang murah, bentuk-bentuk murah. Kok nyambung Bang? Jadi aduh, itu kan sudah ekspresi yang luar biasa. Apa, dan itu soft, dan gitu, itu very soft kayak gitu. Dan itu dikriminalkan. Gimana tuh? Itu bentuk ketimpangan politik kosmo. Jadi zero for not found posisinya. For zero for not found. Sekarang lagi kayak gitu dan ya. Itu kemudian dihapus posisinya, dimoralkan, dihapus. Atau lapor Tuhan, aku lapar juga dihapus posisinya gitu. Dan sementara aku Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika itu tidak dihapus, dan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ikanya tidak jelas kayak gitu ya. Muncul pertanyaan, ini sesungguhnya siapa sih yang bicara Pancasila dalam perspektif nilai-nilai yang agung itu gitu? Yang tidak Pancasilais. Jadi itu ya, nanti kita kerangka ketimpangan politik yang ketiga berikutnya Husnul, tadi yang Anda sudah sebut tentang agregasi politik gitu ya. Agregasi kepentingan, agregasi politiknya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang disebut dengan norma-norma kepatutan dan kelayakan. Jadi kalau kita bicara agregasi politik dalam sistem partai politik yang berjalan dalam cara-cara yang layak dan patut, fit and proper gitu ya, layak dan patut, maka sesungguhnya dia tidak akan melahirkan satu ketidakadilan politik. Dia akan melahirkan satu keseimbangan politik satu sama lain. Disitulah sesungguhnya memunculkan apa yang disebut dengan modal sosial yang setara dengan modal politik, yang kemudian ketemu dengan modal ekonomi. Jadi pembicaraan kita tentang ketimpangan sosial, ekonomi, politik berujung pada posisi bagaimana membangun modal sosial setara dengan modal ekonomi, setara dengan modal politik. Maka siklusnya menjadi sehat Husnul, gitu merdeka, berpikirnya. Itu the real merdeka. Oh iya, itu teorinya begitu. Nah ketika modal sosialnya luluh lantak, modal ekonominya timpang gak karu-karuan gitu posisinya dalam kerangka kayak gitu, dan kemudian ketimpangan politiknya juga tinggi, ya sudah, tidak ada sesungguhnya perguliran kekuasaan yang melahirkan satu kehidupan berbangsa bernegara yang memberikan manfaat satu sama lain, kecuali akhirnya Anda menimbulkan kerugian satu sama lain. Itu yang saya bilang, kehancuran bangsa takutnya nanti kan menjadi negara yang bangkrut ya. Oh iya, negara gagal. Itu pakai darurat fail state posisi. Tapi saya bukan sekedar ingin mengatakan bahwa kita mungkin jauh dari kata-kata pembukaan Undang-Undang 45. Saya tidak cuma sekedar mengatakan itu. Kalaupun kan kita bisa mengukur itu dalam 5 dimensi
ecek-ecek, pura-pura gitu ya. Dimensi normatif, dimensi semantik, dimensi penyimpangan gitu ya posisinya, dimensi manipulasi, kotak-katik pasti bisa kita ambil dalam kerangka begitu gitu ya. Muncul pertanyaan, sesungguhnya ketika kita lihat ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan politik seperti ini, sesungguhnya kata pembukaan itu dalam ada di mana? Lebih konkretnya lagi menjadi sesungguhnya yang hendak dibawa oleh para penyelenggara negara ini tidak peduli siapapun. Kemana arahnya? Mana arah dari? Kemana arahnya sesungguhnya? Kita tidak negara tahu. Kita ini. Jadi kita mau berlayar kemana? Iya, itu poinnya. Anda akan berlabuh kemana? Kalau Anda bilang Anda menjadi tangguh dan tumbuh, kan kalimatnya tangguh dan tumbuh. Terbalik strukturnya. Lagi kita bangsa terbelah, dipucak-pucak, miskin tambah, kemudian semua lini dihabisin, hanya ada sekelompok kecil yang menguasai. Mana tangguh? Tangguhnya kita jadi kayak zaman dulu lagi, kerja rodi, antara kerja pernyataan paksa. Tangguh dengan pernyataan kerentanan fiskal itu cuma umur bulan. Bank Dunia menyatakan memberikan pinjaman 400 juta hanya karena persoalan kerentanan fiskal. 2 bulan kemudian Anda menyatakan Anda tumbuh tangguh. Coba logikanya gimana? Khusus bisa jelaskan pada saya nggak kira-kira gimana? Di sini mungkin terlalu banyak itu kali, terlalu banyak cenayang, terlalu banyak dukun, terlalu banyak. Logikanya sama sekali nggak nyampe tuh mas saya tuh. Atau Anda memang tadi Anda terbiasa bermain-main dalam kegagalan cermin diri gitu. Jadi itu namanya proyeksi. Iya. Iya kan, memproyeksikan dirinya kayak gitu. Iya, dalam bahasa lain sebagai penutup ya Usul ya. Ketika kita bicara ketimpangan dari hampir semua lini, termasuk tentu ketimpangan ideologi, karena hanya bicara ideologi boleh mereka, kita nggak boleh. Kita nggak boleh bicara ideologi karena mereka punya BPIP. Anda nggak boleh. Nggak boleh ya. Anda mesti melakukan kajian apakah memang penghormat bendera dari perspektif agama. Ya itu yang itu nggak boleh. Anda nggak boleh. Nggak punya hak Anda bicara kayak gitu. Kita sudah bayarin, kita kan udah bayarin ya sudahlah, biarin kita bayarin berapa ratus juta satu bulan, 1 tahunnya 1 miliar lebih. Jadi kita ngomong seperti ini bukan karena kecemburuan. Kita ngomong seperti ini bukan karena kebencian. Kita ngomong seperti ini justru karena kita punya kecintaan yang amat tinggi. Justru kita mencintai. Kecintaan yang amat tinggi kepada bangsa dan negara. Bahkan kita bicara seperti ini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan bangsa Indonesia dalam perspektif apa yang saya sebut sebagai perang global yang berstatus sebagai proxy, asimetrik dan neocortex posisinya. Karena dia statusnya proxy war, neocortex war, asymmetric war. Maka perlu kecerdasan masyarakat. Masyarakat itu perlu dicerdaskan. Masyarakat itu perlu punya keyakinan bahwa kehidupan memang terjamin, itu ekonomi. Bahwa masyarakat itu perlu punya akses untuk menunjuk bahwa dia bisa menunjukkan siapa dirinya sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Pemilik kedaulatan rakyat. Memang kedaulatan milik rakyat dan boleh diambil lagi, jangan salah loh. Tidak cuma hanya pemilu, setelah Anda tidak mampu melakukan itu, rakyat punya hak untuk mengambil kembali. Nah itulah makanya perintah dari Undang-Undang Dasar 45 bagaimana membebaskan masyarakat dari ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan politik, gitu posisi. Itu harus dibebaskan. Kemana larinya? Kemana ujungnya? Kalau kita tadi sendiri bertanya, karena ujungnya adalah kita ingin menjadikan bangsa ini bermartabat. The dignity of nation, gitu. National dignity istilahnya. Kalau national dignity yang kita mainkan, martabat bangsa ini gitu. Anda tahu sekarang dalam situasi sekarang national dignity kayak apa? Ya muncul media sosial yang acap kali. Seperti itu kan menunjukkan betapa kita tidak punya dignity. Dan itu dibayar lagi. Iya. Untuk kepentingan rezim yang berkuasa. Jadi itu ujungnya kita bicara. Udah kayak gitu di UN kita juga ngikut kelompoknya Korea Utara. Iya, yang kacau-kacau itulah. Itu kan tidak punya dignity posisi. Jadi artinya kita berdua gitu mengajak pemirsa kita. Betul. Memang dalam rangka untuk meningkatkan the dignity of nation dignity. The dignity of nation itu muncul kalau warga negaranya yang punya dignity. The dignity of man. Jadi the dignity of man itu mesti ada. The dignity of people dignity posisi gitu. People dignity itu mesti muncul. Masyarakat yang bermartabat itu harus ada gitu.
Anda nggak mungkin menjadi bangsa yang bermartabat kalau masyarakatnya tidak bermartabat. Bagaimana masyarakatnya bermartabat muncul kalau pemerintahannya bermartabat? Gitu sosiologi kalau. Jadi cermin juga, cermin Ya, martabat emang ini saling gitu kan. Kalau tadi bicara cermin ya nggak tahu nih siapa dulu yang ini, tapi kan pemimpinnya itu, pejabatnya kan pemimpin. Iya. Kalau dalam pendidikan kan ing ngarso Sung tulodo. Jadilah teladan yang baik. Ing matyo mangun karso. Bangunlah semangat dalam kehidupan masyarakat itu. Tuturi. Tuntun mereka. Dorong mereka. Gitu. Itu motifnya adalah tadi dignity of people. Martabat masyarakat. Dan ini Bang, saya juga berapa dekade terakhir ini kalau berpikir, kan baca tentang model-model pembangunan ini kan larinya kalau kita teori-teori yang kita pelajari kan ya liberalism, western, tapi kan kita juga asyik juga untuk bukan kembali ya dari dulu, cuma kadang-kadang tidak bisa terekspresikan pemikiran-pemikiran politik Islam gitu, politik ekonomi. Bahkan doa sapu jagat aja kalau dipikir-pikir itu sebetulnya inti ya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya bagaimana pemimpin membuat rakyatnya itu baik di dunia. Tapi itu nggak berhenti. Wafil akhirati hasanah. Tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Hasanah. Wagina adzabannar. Ya, ini kan jauh dari siksa neraka. Kalau para pendiri bangsa kita dulu, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, musyawarah dan sebagainya. Atas berkat rahmat Allah, itu kan semua cerminan-cerminan pemikiran para pendiri bangsa kita dulu kayak gitu ya. Kalau kita baca dengan baik kata demi kata di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi balik lagi kalau seperti itu kita keliling dunia untuk mencari ini, tapi lupa kepada butir-butir yang penting di dalam konstitusi kita yang sebetulnya fondasinya tetap agama kan di dalam konteks itu. Ya, jadi ini juga sangat penting, sehingga kalau kita bikin kebijakan itu, ini apakah baik untuk di dunia, baik pula untuk di akhirat nanti, itu kan adem kali ya pemimpin yang kayak gitu. Nafsul mutmainah. Jadi gitu kan. Jadi kalau istilah husnul itu di adem, istilah konkretnya nafsul mutmainah. Jiwa yang tentram dan damai. Iya, mutmainah. Itu kan luar biasa ya. Nah, itu kan untuk bisa menghasilkan jiwa yang tentram dan damai itu, Anda tidak mungkin memilih sebuah sistem yang liberal nggak karu-karuan, mustahil. Tapi bukan berarti kita menolak kebebasan. Ada wilayah kebebasan yang kita terima gitu loh. Itu biasa kok pakai diagram Venn, itu ada wilayah kebebasan, ada wilayah keteraturan gitu kan. Ada diagram Venn-nya yang di akhir antara keteraturan dan kebebasan gitu loh misalnya. Dan itu juga tergantung kepada individu juga, lembaga juga. Jadi misalnya individu, pantas nggak sih kamu ini memimpin 265 jutaan rakyat Indonesia yang seperti ini? 272 sekarang. Seperti ini. Partainya juga bener nih yang kita calonkan kayak gitu kan, jadi ada check and recheck dari lembaga itu kalau ini. Nah, habis kayak gitu ya. Itu kalau mereka punya alat ukur yang rasional, logis, ini kan accountable. Nggak ada yang itu kan balik-balik lagi adalah cuma merebut kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya nggak peduli, terus kemudian mempertahankan apa tadi? Mempertahankan apa tadi? Yang tadi Bang Nursi yang pertama tadi loh. Dipertahankan ya, mereka mempertahankan dari kekuasaannya itu dengan segala macam cara untuk itu ya. Bagaimana gitu, di dalam konteks ini. Jadi seperti itu ya pemirsa. Nanti kita bahas lagi yang kehinaannya. Sejauh mana sebetulnya isu pembangunan. Ya, sebenarnya sudah masuk sih ke dignity tadi ya, tapi ini kita kehinaan lebih dalam lagi. Karena tadi Anda sudah milih itu. Tentang pilihan model pembangunan yang ujungnya adalah dalam pakai bahasa manajemen strategic planning. Yang ujungnya tadi bagaimana strategic planning mengakhiri kehinaan bangsa. Jadi begitu pemirsa IC The Real Show, ikuti terus ya channel IC The Real Show bersama Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini
Ya, yang tadi ya kita dalam rangka Bismillah niatnya mencari ridha Allah. Mudah-mudahan public bisa public learning. Kita juga sama-sama belajar dan juga bisa sih kalau mau bertanya pertanyaan dan sebagainya ya atau tema-tema apa yang ingin dibahas kayak gitu ya, karena memang banyak sekali kadang-kadang kita berpikir mana yang paling pas hari ini kita sampaikan gitu, selain kita melihat isu current affairs yang ada, tapi pada saat yang sama juga dibahas secara teoritik maupun konsep-konsep dengan lebih mendalam. Saya pikir itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.